Harusnya tidak begincu, ya, tidak begincu. Oke. Tidak begincu. Apa dalilnya kita harus ikut salaf itu? Ada dalilnya. Mana dalilnya? Surat At-Taubah ayat mi'ah. Apa mi'ah itu? Ayat mi'ah. Mi'atain, apa mi'atain? Kalau mi'ah saja 100, cepet. Kalau 1000 berapa? Alfun. Nah, ya alfun. Alfi syahrin. Lailatul Qadri khairun min alfi. Alfi itu kenapa pakai alfi dan alfun? Karena masuk huruf jar ya. Singkatnya min alfi syahr. Mi'atin 100. Apa bunyinya Taubah ayat 100? Taubah, tapi sudah hafal sampai mana kemarin? Al-Hijr kan? Sampai Ibrahim dah? Sampai mana kemarin? Nahal dah ya? Nahal ya? Atta min amrillah, atta amrullah wa la tasta'jilun. Sekarang apa? Was-sabiqunal awwalun. Was-sabiqunal awwalun. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. والذين اتبعوهم بإحسان والسابقون الأولون. Apa artinya? As-sabiqun, musabaqah. Apa arti musabaqah? As-sabiqun apa as-sabiqun? Sabiqun, orang yang dahulu. Orang terdahulu, orang yang terdahulu. Isim fa'il sabiq. Artinya orangnya. Berarti subjek ya. Orang itu apa? Subjek ya? Iya, subjek. Subjeknya. Siapa subjeknya? Inilah salaf tadi. Subjek salaf itu as-sabiqun. Al-awwalun. Orang yang dahulu dan pertama. Itu. Kenapa kita harus salaf? Kenapa tidak Madiyah aja? Kenapa tidak NU? Kenapa tidak Al-Asy'ari aja? Kenapa tidak NII? Ya, kenapa tidak Ikhwanul Muslimin, Muflisin, Khadda'ul Muslimin? Khadda'ul Muslimin ya? Kenapa tidak itu? Kenapa harus salaf? Harus ada jawab dong. Jangan seperti orang Minang tadi. Bondong air, bondong dada, orang tersorong, orang tetangga, orang ikut-ikutan, mana angin kareh berambut, kasih tulawak pai. Tak boleh gitu. Harus ma'rifatud dinil islami bil adillati. Kita mengenal Islam itu dengan dalil. Kenapa? Ada apa? Kenapa Anda sembarangan? Dulu nggak ada pakai salaf. Kenapa sekarang pakai salaf? Nah, itu harus jawab juga tuh. Mana ada dalam zaman salafi ada salafi, dalam zaman Nabi ada salafi. Nah, kenapa? Apa sebabnya, Bet? Kenapa kok harus salah? Kenapa ada muslimun aja? Muslimin sama bil muslimin. Kenapa? Kenapa harus pakai salaf? Nah, tahu ya? Apa sebabnya? Ya, pedoman pada Nabi. Ya, zaman Nabi kok nggak pakai salaf gitu. Kenapa nggak pakai salaf? Nggak pakai salafi? Salaf itu orang yang dimaksud terdahulu itu ya sahabat-sahabat Nabi. Iya. Jadi mereka mengikuti siapa? Sebabnya terjadinya nama salaf, ya. Dan nama salaf ini bukan tidak ada dari Nabi, pasti dari Nabi juga. Ketika Nabi ngomong sama putrinya Fatimah, Az-Zahra bintu Rasulillah, ketika abahnya lagi sakaratul maut, ditengoknya kasihan, ya abata, wahai bapakku sayang,
alangkah beratnya cobaan Anda, antum, Pak Abi, ya Abah, ya alangkah berat. Siuman Nabi, pansan Nabi gitu ya. Setelah siuman bangkit dari pingsan, dikatakan oleh Nabi, ittaqi wattaqi wasbiri, ya ini kata Nabi nih, wattaqi wasbiri, ketika sudah sadar Nabi dari sakaratul maut pertama. Berarti Nabi itu paling hebat juga, bukan nggak merasakan sakaratul maut. Nabi lebih hebat lagi, karena janji Allah, memang janji itu, janji Allah asyaddul bala al-anbi, apa artinya? Asyaddul bala al-anbiya, summal amsal fal amsal. Apa itu? Cobaan yang sangat teramat berat itu adalah untuk para nabi. Semakin tinggi kedudukan makomnya di sama Allah, semakin berat ujiannya. Karena memang begitu, sama dengan sekolah, orang sekolah harus berat cobaan. Kalau Allah kasih ujian berat, itu berarti Allah percaya sama kita. Apa percayanya? Kita mampu mengemban, kita mampu memikul. La yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tidak memberikan cobaan kecuali sekedar sekuat kemampuan. Allah percaya berarti kalau berat itu. Sangat tolol orang kalau dia mengaku beriman, cinta kepada Allah, kemudian mengaku dia hamba Allah terdekat misalnya, tapi ketika dicoba gagal dia. Berarti gadungan dia. Hamba Allah gadungan. Semakin berat seseorang itu dapat cobaan, semakin Allah yakin dia mampu ini. Allah cinta kepada seseorang dengan cara betul apa? Tanda Allah cinta itu mayuridillah bi khairan, bukan selain wiyufaquh fiddin, ada lagi. Apa lagi? Jika Allah cinta kepada seseorang, Allah ibtalah. Apa ibtilah? Allah uji ya. Kalau Allah cinta kepada seseorang, Allah akan uji seseorang tadi. Untuk mengetahui seseorang itu berilmu atau tidak, sabar atau tidak, itu dengan cara dengan ujian. Dari mana kita tahu? Motor aja pakai ujian. Mobil, motor, apapun sajalah harus pakai coba dulu. Bikin medan laga, apa namanya? Kontes apa? Apa namanya? Turnamen. Ya ujian. Bikin medannya yang begitu sulit, menanjak, menurun, mendaki. Pokoknya bukan medan yang enak semua. Kalau enak-enak itu bukan turnamen, bukan perlombaan, itu bukan ujian. Itu mungkin lain ceritanya kalau kencang atau apa. Tapi kalau tahan daya banting, itu harus dengan cara diuji dulu. Bisa nggak dia melewati ujian? Kalau bisa berarti paten, bukan kaleng-kaleng dia berarti ya. Tapi kalau drop, gagal, tidak bisa menanjak, tidak bisa mendaki, tidak bisa menurun, mencelakakan orang, itu bukan bagus produk itu, gagal produk itu. Begitu juga muslimin yang tidak bisa diuji itu gagal, batal itu kehambaannya turun, nggak bisa. Makanya Nabi itu semakin hebat makomnya, ulul azminya, semakin hebat deh. Apa ulul azmi? Ulul azmi apa? Kelompok Nabi yang memiliki keteguhan, ketangguhan, kehebatan, kesabaran, perjuangan dan segala macam yang nggak ada duanya, ya. Nggak bisa sembarangan orang yang ikut seperti itu, nggak bisa. Mencontoh nggak bisa. Ulul azmi itu. Jadi asyadul bala alam-anbiya summal amsal fal amsal. Ya.
Kemudian itulah yang dikatakan oleh setelah ini bertakwalah engkau wahai Fatimah, ya bersabarlah kamu. Setelah ini nggak ada lagi penderitaan abahmu, selesai sudah. Ya setelah ini. Ni'matus salafi, apa artinya? Itu kata-kata salaf itu dari situ, dari ngomong Nabi terakhir itu. Ni'matus salafi ana laki. Sebaik-baik pengikut salaf, sebaik-baik pengikut salaf itu saya bagimu. Akulah pengikutmu yang paling hebat itu. Nikmatus salafi itu kan apa hukumnya? Apa kalimatnya itu? Mudhafun ilaih. Nikmatus salafi sama dengan Abdullahi. Jadi salaf, nikmat salaf artinya sebaik-baiknya salaf itu saya, bapakmu ini. Jadi nikmatus salafi ana laki. Sebaik-baik orang yang terdahulu, as-salaf itu as-sabiqun yang tadi. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Dipertegas lagi minal muhajirin. Tidak cuma sekedar as-sabiqun al-awwalun. Siapa as-sabiqun al-awwalun itu si Fir'aun juga as-sabiqun juga itu. Awal juga dia. Nabi Nuh as-sabiqun al-awwalun juga, Nabi Ibrahim juga, Nabi Adam juga as-sabiqun. Itu yang pertama. Tapi dipertegas di sini bukan cuman orang sekedar dahulu banyak orang dahulu ya. Cuman dahulunya siapa? Diperjelas lagi, ditegaskan, ditakkid minal muhajirin. Nah, dari golongan muhajirin. Ini dalil ini. Lalu abilnya di mana dari ayat ini? Wallazina taba'un. Dan orang-orang yang mengikut mereka. Mereka yang mengikut dengan baik. Siapa itu? Orang-orang yang mengikut itu ya setelah itu. Karena Nabi bilang khairul qurun qarni. Sebaik-baik masa itu, sebaik-baik generasi itu saya. Di masa saya itu sebaik-baik masa itu. Kenapa kita menisbatkan diri kepada as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar? Ya karena sudah ada rekomendasi dari Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho kepada Allah, raditu billahi rabba katanya tiap hari. Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dia mengaku ridho kepada Allah. Ya. Dan Allah mereka enggak tepuk sebelah tangan dia. Allah juga mengaku dan diaku. Itu ya bagus ya. Ada orang mengaku-ngaku tapi tidak diakui. Malu enggak tuh? Cinta apa namanya? Cinta Laila. Cinta Laila. Jam berapa ini? Masya Allah barakallahu fiik. 19.21. Pas ya? Oke. Jadi itu dalilnya. Nanti kenapa kita enggak mengikut itu? Itu surat An-Nisa 115 nanti itu ya. Kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan.